Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita jumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Tarakan. Obrolan budaya ini dapat Anda akses melalui UC TV Channel 130, Nin Media Channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda pasti sudah tahu apa itu pantun dan juga berbalas pantun. Ya, masyarakat kita memang sudah akrab dengan namanya pantun. Dan kalau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris yang bersajak AB, AB. Dan kita tidak akan membahas terkait pantun pada umumnya, tapi kita akan berbicara tentang pantun khas suku Tidung. Dan kita akan mengenal lebih jauh budaya berbalas pantun masyarakat suku Tidung ini bersama Bapak Muhammad Arbain, seorang pegiat budaya Ulun Pagun. Pak Arbain mungkin bisa diambil mic-nya. Iya, salam sehat Pak Arbain. Sehat, Mbak Reni. Alhamdulillah. Ya, Pak Arbain, konsep dari berbalas pantun untuk masyarakat suku Tidung, ini apa sama dengan yang masyarakat Indonesia ketahui? Ya, kalau dari segi konsep mungkin secara harfiah sama ya. Nah, tapi bedanya di pantun suku Tidung itu dia lebih khasnya itu memang menggunakan bahasa dialek Tidung. Gitu. Biasanya kalau pantun kan kebanyakan bahasa Melayu ya. Nah, tapi kalau pantun orang Tidung itu pakai bahasa Tidung. Bahasanya bahasa Tidung. Bahasa Tidung. Dialek Tidung. Dialeknya dialek Tidung. Bisa dicontohkan gitu ya, untuk dialek Tidung itu seperti apa? Ya. Kalau berbahasa biasa gitu? Contohnya makau-makau de menjelutung. Artinya? Jalan-jalan ke kampung Menjelutung. Makau-makau ke Manjalutung. Makau-makau de menjelutung. Oh, ada De itu ke. Baik. Ini saya sekalian belajar bahasa Tidung. Itu dialek dari bahasa Tidung gitu ya. Dan itu yang membedakan dengan pantun pada umumnya. Ya, yang menggunakan bahasa Indonesia kebanyakan gitu. Tapi kalau sajaknya sama tidak? Sajaknya ada yang ABAB, ada yang AAA biasanya gitu, Mbak. Baik. Baik. Kemudian pantun-pantun apa saja yang ditampilkan? Kan kalau Indonesia itu kan banyak jenis-jenisnya begitu. Ya, kalau dari suku Tidung bagaimana? Nah, kalau dari suku Tidung juga hampir sama. Maksudnya ada yang jenaka, ada yang pantun sedih, ada yang pantun. Tapi sekarang sudah kalau Mbak Reni ke KTT, jadi Bupati KTT itu sudah biasa menggunakan pantun-pantun. Termasuk ketika acara Tidung itu, ya pantunnya berbahasa Tidung dia gitu. Sesuai dengan momentumnya, acara apa. Kalau di KTT ya, tapi kalau di Tarakan ya mungkin di momen tertentu, mungkin misal di acara Gawas Dumut atau di acara Irawateng Kayu saya mungkin belum, tapi kalau di Gawas Dumut mungkin ada gitu. Tapi kalau yang di Tarakan dari pemerintahnya belum memudayakan itu ya, tapi kalau KTT sudah. Baik, jadi pantun suku Tidung ini berarti pantun yang berbahasa Tidung. Dengan sajak. Sajak biasanya ABAB juga ada, yang dia AAA juga ada. Baik, ya memang kalau ngomongin pantun ini budaya yang bisa dikatakan di Indonesia juga menggunakan, di Melayu juga. Dan juga suku-suku Indonesia memang juga banyak yang berpantun begitu ya? Iya, betul. Perbedaan dengan daerah lainnya ada nggak tuh Pak Arbain? Mungkin selain dari bahasa, ada ciri khas tersendiri nggak untuk dari suku Tidung? Ya mungkin kalau perbedaan, mungkin kalau orang Jawa membuat pantun gitu kan, ya mungkin pertama ciri khasnya mungkin tadi dialek. Kemudian dari segi vokal biasanya. Nah kalau Tidung ini kan vokalnya kebanyakan tuh dia O kebanyakan O-nya. Dan kebanyakan juga, ya kebanyakan O. Biasanya lebih kebanyakan, kalau makau-makau itu kan O kebanyakan. Makau-makau. Ya misalnya makau-makau de Menjelutung tadi, makau-makau de Tanjung Batu misalnya. Ada lagi intimung taka beselimpung misalnya gitu. Itu artinya apa itu? Nah, maksudnya berkumpul kita untuk bersatu, itu tema Gawas Dumut yang sekarang. Gitu ya. Baik. Baik. Dan kita nanti akan membahas terkait pantun ya dalam bahasa Tidung atau dari suku Tidung seperti apa. Anda tetap bersama kami di obrolan budaya Tarakan. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3,
Pro4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang di tengah lautan. Berlayar gunung Abidin, Sultan Abidin. Berlayar gunung Abidin, Sultan Abidin. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang di tengah asal usulnya terakan puluh terakan, asal usulnya terakan puluh terakan, andang nebayang, aduhai sayang, andang nebayang, aduhai sayang gium deakan. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang di tengah lautan, andang nebayang, aduhai sayang, andang nebayang, aduhai sayang gium Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri.
tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Gulai gami asam pelado, sayur santan nasinya ketan. Kenalkan kami, grup Takasino Dari Mamburungan, Kota Tarakan. pakai sepatu pergi berburu, jangan melirik kelapa muda. Wahai anakku, bantu bapakmu, jangan kau asik bermain saja. batang kayu depan perahu, perahu ke kanan menabrak karang. Wahai mamaku, bukan ku tak mau, inilah mainan zaman sekarang. Ikan selangat dalam keranjang, ambil seekor dimasak kari. Wahai anakku, HP saja kau pandang, bantulah mamamu menanak nasi. Pasang tikar di pantai berbatu, mencari kerang pengganti lauk. Sebentar mama, nanti ku bantu, aku lagi asik bermain Facebook. Udang ke kudos dalam biagan, biagan bambu diikat tali. Bermain HP jangan kelewatan, agar tak menyesal di esok hari. Udang pepantung tajam durinya, buat belacan udang ditumbuk. Hidup sekarang medsos tempatnya, malam begadang, siang mengantuk. Burung kuju mematuk udang, hinggap di sarang pohon inggili. Jikalau bapa telah berpulang, alamatlah anak tidak mengaji.
di siang hari, cantik di raut rotan pengikat. Mama, Bapak, maafkan kami. Mulai sekarang kami kan taat. Selagi muda ada kesempatan, raganan sehat bukan berlagak. Wahai anakku, kami maafkan. Inilah nasihat bekalmu kelak. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Tarakan. Anda baru saja mengikuti video berbalas pantun suku Tidung. Kita akan membahasnya bersama Bapak Arbain. Bapak Arbain, kalau di video itu sebenarnya menceritakan tentang apa itu? Ya, kalau video itu inspirasi kita buat video itu pertama untuk momentum lomba. Baik. Ada lomba di Kementerian Kebudayaan. Jadi kita masuk dan kita buat itu. Karena memang konteksnya tentang ini pelestarian budaya lokal, salah satunya pantun. Jadi kita buat. Nah, kisah itu tentang dua orang anak yang bisa dibilang hidup dengan dunianya, hendak membantu orang tuanya. Si perempuan hendak membantu mamanya memasak, si laki-laki hendak membantu bapaknya menjalin pukat. Gitu. Nah, jadi cara ayahnya menegur dua anak ini, ibu dan ayah negur itu dengan pantun itu, tapi dibalas pantun oleh anaknya juga gitu. Sambil asik main gadget gitu. Tapi sambil menampi beras, si ibunya, ayah lagi menjalin pukat, tapi mereka ini asik di dunianya. Nah, tapi di ending akhirnya itu ayahnya itu pantunnya mereka nanti akan nyesal kalau kami sudah tiada. Nah, akhirnya ketika itu baru mereka mendengarkan apa yang dikatakan ayah dan ibunya dan membahas dengan pantun yang sedih saat itu di akhirnya. Baik, tapi itu iya bahasanya juga tapi tidak 100% bahasa Tidung ya? Ya, memang didesain memang bahasa-bahasa yang ada percampuran dengan bahasa Indonesia memang. Baik, kalau berpantun ini apakah menjadi keseharian masyarakat Tidung? Kalau dulunya itu iya, dulu. Dulunya ya? Contoh misalnya kalau kita mau melamar seorang perempuan, itu biasanya tuh si pihak laki-laki ini mengirim utusan tuh biasanya. Nah, mengirim utusan itu biasanya yang pernah saya bahas dulu itu dianalogikan dengan seekor ayam. Kalau ayam itu tidak ada ikatannya berarti belum dilamar orang. Nah, biasanya kalau sudah belum ada ikatan nanti dibuat pantun. Itu ayam belum ada orang yang punya, kami mau mengikatnya untuk kami gitu. Itu dengan bahasa-bahasa pantun biasanya. Oh baik, itu berarti sudah jadi budaya sejak dulu ya? Dulu, tapi sekarang sudah tergerus zaman. Sudah tergerus zaman. Betul. Di perayaan besar suku Tidung begitu, apakah pantun juga masih sering digunakan? Kalau perayaan besar itu sudah mungkin pernah ya dulu, tapi sekarang saya tidak pernah nampak itu. Yang saya pernah nampak itu di KTT, Bupati KTT ketika ada momen, tapi momennya ketika acara Tidung. Nah, barulah pantun Tidung itu keluar, tapi kalau acara resmi pemerintah enggak. Pantun tapi pakai Indonesia gitu. Pantun tapi pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau yang resmi umum, tapi kalau acara suku Tidung, tapi dia akan menggunakan bahasa Tidung karena memang bupatinya orang Tidung gitu kan. Iya. Kira-kira kenapa di Kota Tarakan itu berbalas pantun menggunakan bahasa Tidung itu tidak ada gitu? Ya, karena memang pertama tadi orang-orang Tidung sendiri juga sudah mungkin tidak peduli dengan bahasanya. Ya, mungkin enggak yang pernah saya bilang karena bahasa orang Tidung ini kan ya mungkin mereka khawatir ketika berbahasa itu orang tidak paham, orang luar gitu kan. Nah, makanya mereka minder untuk mengeluarkan bahasa itu. Padahal ketika mereka berbahasa itu meskipun orang dapat, mereka orang belajar tuh, nanya gitu, kita ajari gitu. Tapi logika terbalik, mereka tidak belajar, tidak menggunakan, akhirnya punah, orang lain pun tidak mau tahu tentang bahasa itu gitu. Baik, dan akhirnya bisa dikatakan sudah jarang terpakai sekarang. Betul. Di dunia pernikahan orang Tidung pun juga sudah jarang. Yang tadi saya bilang meminang dengan menggunakan syair-syair pantun itu sudah tidak pernah lagi. Mungkin di daerah Salim Batu ya mungkin ada ketika memang diadakan, tapi kalau di Tarakan sudah tidak pernah saya temukan. Baik.
Kalau saya katakan yang menggunakan adalah orang-orang yang dewasa, tidak remaja atau tidak anak-anak, setuju tidak? Jadi hanya orang-orang tua saja yang menggunakan itu? Kalau menurut saya enggak. Tidak, Pantun bagaimana? bisa digunakan oleh semua kalangan, tidak hanya orang tua. Anak-anak muda, anak kecil pun lebih bagus kalau bisa menggunakan pantun. Untuk saat ini masih orang-orang yang memang pertama orang-orang tua. Karena memang beliau masih menguasai kosakata yang sangat banyak tentang bahasa Tidung itu. Yang kedua mungkin orang yang memang mengerti tentang tata bahasa, jadi dia bisa buat tentang pantun dengan berbahasa Tidung gitu. Nah benar, tata bahasa ini juga turut mempengaruhi ya Pak? Betul, tata bahasa itu. Karena kan tidak mudah untuk buat pantun. Vokal harus AB tadi itu kan nyusunnya kan tidak sembarangan, Mbak. Benar, harus menguasai kosakata bahasa Tidung Iya, begitu betul. ya untuk dapat membuat Pantun itu. Gitu. Butuh waktu juga. Butuh Kalau waktu. bukan orang Tidung sendiri tuh kayaknya Iya, mungkin sulit. sangat sulit. Mungkin bisa lebih lama, mungkin baru bisa jadi. ini sama kayak buat pantun bahasa Inggris kali ya. Iya, betul. Baik. Memang kalau ngomongin pantun, setiap daerah di Indonesia ini pasti punya ciri khasnya masing-masing Betul, ya. iya. Terutama dari segi bahasa. Walaupun mungkin sajaknya mungkin bisa dikatakan sama saja ya. Betul. AB, AAA itu secara umum gitu ya. Baik. Dan pendengar, nantinya kita akan membahas ya masih terkait berbalas pantun suku Tidung, masih di obrolan budaya RRI Tarakan. Kita akan kembali setelah jeda lagu berikut ini. Asal usulnya yakin pentawang ulun
Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UC TV Channel 130, Nin Media Channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Dan saya masih bersama Bapak Arbain, kita masih berbincang terkait berbalas pantun. Pak Arbain, kalau dari suku Tidung biasanya kalau berbalas pantun ini apa tujuannya? Ya, kalau berbicara tentang tujuan tentu punya punya makna biasanya. Misalnya maknanya tadi itu ingin meminta sesuatu misalnya gitu, atau ingin mengonfirmasi sesuatu. Nah, jadi maknanya seperti itu biasanya. Berarti tergantung momentumnya biasanya. Nah, berarti ini pesan-pesannya itu tergantung momen apa Ya, pantun itu dipakai. Betul. Ya, Baik. ada momentumnya. Kalau menasehati anak pakai pantun gimana Pak Arbain? Kayaknya ribet ya. Kan kalau yang di video itu gitu ya. Seperti itu agak ribet ya, Pak. Menasehati menggunakan pantun. Dijawab anaknya juga menggunakan pantun. Ya. Jadi jatuhnya bukan jadi marah-marah ya. Iya, betul. Jadi bersenda gurau jadi. Jadi bersenda gurau. Kalau biasanya tapi memang pantun hanya untuk ini ya, hiburan begitu ya Pak Arbain ya? Ya, kebanyakan sih untuk menghibur biasanya. Banyak untuk menghibur. Karena memang syairnya indah. Ya, syairnya indah. Bersajak gitu ya. Baik. Ada aturan tidak sih kalau penggunaan pantun begitu Pak Arbain? Ya, mungkin dari segi gramatikal bahasa ya mungkin ya. Ya, mungkin kalau ahli bahasa mungkin lebih tahu tuh bagaimana tentang penggunaan bahasa itu. Tapi ya kalau secara mayoritas umumnya kan orang tahu yang ABAB, AAA gitu. Nah, intinya membuat pantun itu kalau Anda memiliki kemampuan bahasa yang banyak mungkin sangat susah sekali. Nah, jadi intinya kan kosakata, termasuk bahasa Tidung tuh Anda punya kosakata tentang itu Anda akan bisa buat. Gitu. Jangan ke bahasa Tidung, bahasa Indonesia agak susah mikirnya apalagi bahasa Tidung gitu kan. Nah, intinya tergantung kosakatanya dan memang kemampuan dia mengolah bahasa. Mungkin orang bisa buat pantun gitu tapi kok kayak gimana gitu ya. Tapi kalau dia bisa membuat ada pola-polanya mungkin lebih indah didengar gitu. Baik. Kalau aturan adat gitu tuh nggak ada ya, hanya orang-orang tertentu begitu yang boleh menggunakan pantun begitu, nggak ada? Kalau di aturan adat yang masih ada sekarang itu namanya itu bekerangan. Apa itu? Bekerangan itu mau hampir sama dengan pantun tapi dia lebih seperti syair gitu. Agak panjang, itu di Salim Batu masih ada. Baik. Sampai saat ini. Berarti itu ada pengarangnya. Itu bukan pantun berarti Nah, bukan, ya? dia ngarang Syair. tapi syairnya itu yaitu dia vokal ujung dengan ujung tuh ketemu juga gitu. Tapi dia lebih panjang daripada pantun. Baik, berarti kan lebih sulit lagi tuh. lebih sulit lagi karena diksinya juga akan berbeda ya. Betul, berbeda diksinya. Pemilihan kata-katanya juga Kata-katanya nggak itu. yang biasa begitu ya. Jadi nyambung tuh. Jadi ketika orang ngerti, oh maksudnya ini ya gitu. Nah, jadi nyambung, dia punya makna ketika dia bercerita, bekerangan namanya. Gitu. Baik, kalau bahasa Tidung sendiri tuh ada sinonim-sinonim gitu nggak Pak Arbain? Kalau sinonim itu banyak ya. Nah, tapi untuk mencari sinonim itu memang butuh ekstra berpikir keras untuk mencarinya itu gitu. Kadang-kadang memang ketika kita bicara tentang ini gitu, mungkin penggunaan pas di situ saja. Tapi ketika kita gunakan dengan penggunaan yang lain beda biasa. Contoh, kalau kita bahasa Tidung itu misalnya kalau kita mencuci itu ada beberapa bahasa untuk mencuci saja. Ya kalau mencuci piring itu ngeliung lalai. Ngeliung lalai. Itu mencuci piring. Mencuci piring. Tapi kalau mencuci baju ngempupu. Ngeliung, ngempupu itu mencuci itu dua-dua itu bahasanya. Tapi tujuannya beda untuk piring dan untuk baju. Baik. Beda untuk mencucinya. Mencuci yang lain mungkin, misalkan mencuci apa gitu. Mencuci muka. Oke. Betedakup. Beda lagi. Beda lagi kan? Jadi kaya sekali bahasa Tidung. Tapi memang untuk harus punya kosakata yang banyak, Pak Reni. Baik, cukup unik dan memang kalau tidak dipelajari ini agak sulit ya. Iya, betul. Baik. Siapa saja yang boleh berpantun? Boleh semuanya? Ya, semua orang bisa berpantun. Nah, tapi yang menjadi masalah, bisa nggak dia membuat pantunnya? Nah, itu yang jadi masalah kan? Bisa tidak tapi membuat kalau membaca mungkin bisa. Nah, tapi kan di dialek Tidung itu dia punya dialek ketika kita membaca. Ada logat-logatnya kan. Gitu. Kalau seandainya logatnya berbeda begitu, apakah mempengaruhi makna? Enggak.
Oh, makna tetap, tapi mungkin ketika orang mendengar, misalnya ada orang contoh ya, misal mohon maaf, ada orang Jawa berbahasa membawakan pantun tidung gitu kan, dengan logat medonya tentu akan berbeda tuh. Iya. Khas tidungnya hilang, tapi bahasa tidung iya, khas Bahasa tidungnya tidung hilang. tetap, tapi khasnya hilang. Dialeknya tuh hilang. Baik, ini berarti harus sering berkomunikasi dan menggunakan bahasa tidung biar Ya. bisa dapat dialek itu ya. Betul. Itu kan tergantung kebiasaan. Banyak orang ada orang yang memang dia itu orang Jawa kemudian nikah dengan orang Tidung saking biasa bertemu orang Tidung. Jadi yang tadi bahasa Jawa dia bisa, tapi bahasa Tidung dialeknya pun bisa. Lebih pasti daripada orang Tidung juga ada tuh yang kayak gitu. Ada ya kebiasaan kan? Karena karena terbiasa. Ya, betul. Baik, Pak Arbain, kalau filosofinya ada nggak sih filosofi tertentu begitu dari pantun yang disampaikan? Ya, pantun tuh misalnya kalau kita buat pantun misal tentang kisah tragedi tenggelamnya kampung Iben Ayuk di Menjelutung gitu kan. Nah, tentu pantun itu ya pasti menceritakan tentang Iben Ayuk di Menjelutung. Kalau kita buat pantun misalnya tentang Yadu Usut, pernah dengar Yadu Usut? Tidak. Yadu Usut nih cerita legenda yang Iya. ada di Tanjung Batu dekat Tanjung Pasir. Yang mana dia itu punya seorang cucu. Nah, cucunya itu suka bermain kepiting, mungkin Mbak ini pelat kepiting yang punya mata panjang, kecil, cantik, warna-warni. Iya, ada. Ada kan itu? Iya, di rawa-rawa itu kan. Ya, nah itu sering kayak diadu, itu bisa berkelahi itu kepiting. Nah, di suku Tidung tuh ada yang dikenal dengan gasap. Gasap itu bisa dibilang pantang, sangat pantang. Orang Tidung itu membuat kelahi binatang, itu bisa terjadi angin ribut, badai. Nah, itu terjadi di Tanjung Batu itu. Jadi si nenek itu menggendong cucunya lari dari badai itu, kemudian terkena sambaran kilat dan jadi batu mengeras di Tanjung Batu. Nah, konon orang tua dulu katanya masih ada itu batunya, tapi sedang terkikis abrasi ke laut gitu. Baik, tetap ada filosofi Ada tertentu. filosofi, ya, tentang kisah atau hikayat atau sejarah apa gitu. Baik, apakah filosofi itu juga tersampaikan begitu melalui pantun begitu Pak Arbain? Kalau masalah tersampaikan itu tergantung si pembawa pantun biasanya. Bisa nggak dia menyampaikan dengan penuh penghayatan terkait kisah yang mau dia sampaikan. Nah, berarti orang yang membawakan pantun juga harus paham tentang kisah itu. Kalau dia tidak paham mungkin tidak akan bisa menghayati kisah itu gitu. Baik, kalau dulu orang-orang apakah sering menggunakan pantun Pak Arbain kalau untuk masyarakat Tidung? Ya mungkin pantun ini kebanyakan dia kayak apa ya, bukan juga satir tapi kayak misalnya mungkin bahasa halus yang saya bilang tadi ketika ingin melamar anak seseorang, dia ndak bisa to the point, jadi harus menggunakan pantun dan di sana pun membalas dengan pantun gitu. Nah, jadi ndak susah untuk to the point, jadi harus berbalas pantun dulu gitu. Baik, ini berarti bisa dikatakan berbalas pantun ini seni yang digunakan ketika ada momen-momen tertentu begitu, bukan untuk kehidupan sehari-hari. Bukan, kebanyakan di momen tertentu saja. Misalnya kalau acara pernikahan misalnya, atau acara tradisi budaya misalnya, seperti itu aja sih. Walaupun sekarang sudah mulai tidak terlihat lagi. Ya mungkin bisa dibilang hampir punah sih. Ya mungkin kalau diadaptasi bisa, tapi sekarang sudah sangat tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Baik, kalau saya bertanya, penting atau tidak budaya berbalas pantun untuk masyarakat Tidung? Kalau saya sebagai pelaku budaya itu sangat penting sekali, karena pantun juga masuk warisan tak benda, ya kan, masuk warisan tak benda yang harus dilestarikan. Nah, makanya setiap daerah saya kira itu sudah mengupayakan untuk berpantun ketika habis di sesi acara sambutan dia. Gitu. Nah, tapi masalahnya konteksnya masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tidak diadaptasi menggunakan bahasa daerah. Baik, ini juga sering digunakan pejabat-pejabat daerah begitu. Betul, ya, pasti. Berpidato. Ya, contoh Pak Wali Kota kita Ayu Ting Ting naik gerobak, yang penting kompak gitu kan. Nah, bahasa Tidungnya apa tuh? Susah tuh cari terjemahannya. Tapi ada tidak itu di bahasa Tidung, ada tidak? Ya, maksudnya bisa, tapi kalau Tidung ini Mbak Reni, ya mungkin kalau Indonesia ditidungkan itu kekhasan bahasa itu bisa hilang. Jadi enggak seluruh bahasa Indonesia itu ada dalam bahasa Tidung. Ada bahasa Tidung itu yang tidak ada bahasa Indonesianya. Coba contoh. Nah, itu masih belum bisa ditemukan bahasa itu. Baik. Jadi kalau bahasa Indonesia di bahasa Tidung kan belum tentu jatuhnya jadi pantun. Ya, betul. Ya kan, karena konsonan akhirnya berbeda-beda itu ya. Ya. Baik, memang agak sulit sulit. untuk membuat pantun dalam bahasa Tidung, tapi tidak mungkin. Karena belum ada profesor bahasa Tidung. Kalau mungkin ada, mungkin dia bisa buat banyak-banyak. Baik, ya, karena memang zaman sekarang kalau apalagi anak-anak muda disuruh menggunakan bahasa daerah, ya ini khususnya di Kota Tarakan ini memang agak-agak sulit ya, Pak betul, Arbain ya, apalagi
disuruh membuat pantun dalam bahasa Ya, daerah. betul. Bahasa ya. hari-hari sulit apalagi buat pantun gitu. Iya. Ini bisa dikatakan tantangan dong Pak Arbain sebagai betul. pegiat budaya. Ya, tantangan. Nah, memang perlu kita susun berbagai mungkin kalau kamus kan ada struktur bahasa. Nah, kalau pantun itu mungkin ada struktur pantun yang perlu disusun dengan yang tadi itu ada yang ABAB, ada yang AA gitu. Nah, mungkin next mungkin bisa menyusun buku tentang pantun gitu. Berarti ini next project ini. menyusun buku tentang pantun. Kalau struktur kalimat begitu dari subjek, predikat, objeknya itu ada tidak kalau di suku Tidung itu? Kalau Tidung sih, ya kalau saya wawancara beberapa para tetua-tetua ada, termasuk pada Nurbik, bahasa Tidung ini dia itu lebih lekat dengan bahasa Melayu tua. Nah, jadi bahasa Melayu tua katanya kalau mau disandingkan dengan bahasa yang ada di dunia itu mau hampir sama dengan bahasa Inggris katanya gitu. Karena misalnya bahasa Tidung itu dia punya past tense, bahasa yang menandakan lampau. Contoh ya, tatmanai muyui. Artinya? Kamu dari mana? Tadi. Maksudnya i itu lampau, tadi. Nah, kan bahasa Inggris kan ada bahasa lampau kan? Nah, dia lebih ke situ. Yang sekarang juga ada. Jadi dia kalau pada tuh bilang sih dia lebih dekat ke situ. Makanya kalau mau nyusun kamus tuh lebih enak acuannya ke bahasa Inggris gitu. Baik. Kalau struktur dari bahasa Tidung zaman dulu sama sekarang sama aja kan? Atau ada bedanya? Kalau dulu itu mungkin ada orang sekarang tuh mungkin enggak bisa memahami bahasa Tidung yang dulu karena memang bahasa sekarang ini kan sudah terkikis. Maksudnya sudah keluar dari ininya, dari pakemnya. Banyak tuh Mbak, maksudnya bahasa seharian itu yang keliru di masyarakat. Padahal makanya saya dan teman-teman termasuk pada Nurbik lagi meluruskan tentang itu, tentang bahasa-bahasa yang menyimpang dari aslinya. Nah, tapi untuk mendeteksi itu kan sangat sulit sekali tuh, butuh waktu yang sangat lama. Baik, apalagi sekarang bisa dikatakan penggunanya tidak banyak ya Pak Arbain ya. Ini benar-benar menjadi tantangan begitu. Ya, betul. Kembali menghidupkan bahasa Tidung yang penggunanya sudah tidak banyak. Ya, betul. Baik, usaha apa lagi selain membukukan? Usaha apa lagi yang akan dilakukan ini Pak Arbain untuk melestarikan? Ya, pertama memang ini lagi proyek masih proses untuk kamus. Nanti mungkin proyek selain tentang pantun itu. Memang harus disusun supaya anak-anak kecil juga bisa pelajari itu kan dari mungkin di lembaga pendidikan juga bisa menggunakan pantun-pantun itu. Baik, kalau bahasa Tidung sudah masuk di kurikulum belum? Alhamdulillah sudah masuk, sudah launching dan bukunya sudah terbit nih di sekolah SD dan SMP. Nah, tinggal penerapan di sekolah. Menggunakan bahasa Tidung bahasa Tidung. Baik, guru-gurunya juga sudah siap untuk mengajar. Guru-guru pengajarnya juga ada beberapa orang Tidung. Nanti itu yang mengajari orang-orang yang bukan Tidung. Jadi diberikan kursus gitu dulu jadi bisa ngajar. Ada duta-duta Tidungnya, guru-gurunya dulu. Ada duta-dutanya. Ini juga merupakan langkah untuk melestarikan bahasa Tidung. Dan semoga kalau sudah menguasai bahasa Tidung bisa membuat pantun dalam bahasa Tidung. Iya, betul. Gitu. Dan bisa berdialog dengan orang Tidung asli memang gitu. Orang pendatang juga bisa bahasa Tidung gitu kan, Pak. Iya, karena saya juga udah lama di Tarakan nggak tahu bahasa Tidung ini Pak Arbain. Iya, memang harus dipelajari begitu ya. Iya. Nah memang nanti kita akan membahas terkait video juga yang tadi sudah kita tayangkan sebelumnya mengenai berbalas pantun suku Tidung dan nanti akan kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kakek,
ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Bedindang gurindo, bedindang gurindo, tebibil kepandongku dedudu, kepandongku dedudu, inapun mudako. Bagatnya rasano, bagatnya rasano, lamus dedu. Penguatnya penyawaku, penguatnya penyawaku, dudu nidu dedako.
RRI.net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UC TV Channel 130, Nin Media Channel 20, YouTube RRI Tarakan Official. Kemudian Anda juga dapat mendengarkan melalui RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store dan juga App Store. Dan masih bersama saya Pak Arbain. Pak Arbain, penting nggak sih belajar berbahasa Tidung dan juga mempelajari tentang pantun berbahasa Tidung? Ya, kalau saya sih penting. Nah, makanya saya harapnya itu di setiap sekolah itu, alhamdulillah kurikulum sudah masuk, itu nanti bisa anak-anak itu bisa mengadakan lomba. Ini di Gawas Dumut ini juga ada tuh lomba berpantun yang di Selumit. Ya. Nah, kemudian ada lomba berpidato pakai bahasa Tidung. Nah, jadi itu maksudnya di momen-momen itu di momen itu aja biasanya tuh ada momen Tidung. Nah, tapi kalau dia ke pendidikan mungkin semua orang di luar Tidung kan bisa belajar tentang itu dan bisa membuat pantun dan bisa menggunakan bahasa pantun itu gitu. Baik, cukup penting. Dan apakah cukup relevan jika kita menggunakannya di zaman sekarang, Pak Arbain? Ya, kalau saya sih berbicara tentang sekarang generasi zilenial gitu ya. Nah, itu tergantung anak itu lagi biasanya. Nah, dan memang tergantung bagaimana pembudayaan di rumah. Nah, kalau bagi yang bukan orang Tidung, mungkin orang Tidung di rumah tuh. Tapi kalau yang bukan orang Tidung ya di sekolah pembudayaan itu. Nah, dengan tadi ala bisa karena biasa itu gitu kan. Dibuat iklimnya tuh orang itu bisa wajib berbahasa pantun misalnya. Di sekolah hari Kamis atau hari Jumat itu enggak boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa apa nih. Wajib pakai bahasa Tidung. Nah, mau enggak mau kan pasti bisa gitu. Kayak di Pare di kampung Inggris, mau enggak mau bisa gitu. Tergantung bagaimana kebijakan dari pemerintah sih untuk menegaskan orang untuk bisa menggunakan bahasa itu. Baik, ini berarti ada peran serta pemerintah ya untuk turut membuat seperti regulasi lah ya begitu ya. Iya, tidak hanya bahas dikeluarkan dari lisan Mbak Reni, mungkin jadi, bisa ditulis-tulis di dinding gitu. Baik. Ada misalnya kalau Mbak Reni masuk ke mana? Ke balai adat yang di mana di sana? Di Juwata ya. Juwata itu kan Saboy Bais tuh ada di pintunya. Nah, itu artinya apa itu? Saboy Bais itu selamat datang. Kalau diterjemahkan satu-satu, Saboy itu datang, Bais itu baik. Tidak sesuai nih. Kan beda kan bahasanya. Nah, tapi kalau orang diterjemahkan dari Indonesia ke Tidung, misalnya selamat datang, itu bisa tuh selamot ke Saboy. Nah, itu kalau selamat ke Saboy itu datang. Nah, tapi itu salah sebenarnya dari dialeknya. Yang betul adalah Saboy Bais. Saboy Bais, yang artinya selamat datang. Tapi kalau dari bahasa Indonesia selamat datang dirubah ke bahasa Tidung, pasti akan salah tuh. Grammarnya mungkin salah gitu ya. Nah ini memang ini harus diperdalam ini ya terkait belajar bahasa Tidung begitu. Tapi memang ya Pak Arbain ya, kan kita lihat masyarakat di Kota Tarakan ini kan bukan hanya orang Tidung dan bisa dikatakan mayoritas bukan orang Tidung begitu ya. Ini kan juga tantangannya kan menjadi luar biasa begitu untuk bisa menularkan lah. Betul. Kosakata itu ke orang-orang yang bukan dari Tidung begitu. Memungkinkan tidak sih untuk diterapkan begitu untuk menggunakan bahasa Tidung Pak Arbain? Ya, sebenarnya kalau kita mau menerapkan orang lain itu bisa berbahasa Tidung gampang tadi dengan memasukkan dalam kurikulum motor lokal di sekolah. Kemudian membuat perlombaan dalam konteks tertentu, misalnya hari bahasa membuat pantun Tidung misalnya, atau membuat pidato Tidung, atau berdebat menggunakan bahasa Tidung misalnya. Nah, itu kan lebih keren itu ilmu tingkat tinggi itu. Tingkat tinggi gitu kan. Nah, itu kan juga bisa. Nah, meskipun dia dengan membaca teks gitu kan. Nah, kan pembiasaan itu kan bisa tuh, atau membuat kata-kata quotes misalnya dengan bahasa Tidung. Nah, itu ya butuh pemikiran luar biasa ya. Kalau yang gampang tadi itu membuat pantun atau membuat pidato atau menghafal kosakata nama-nama yang ada dalam kamus juga lebih bagus lagi sih. Baik, mungkin untuk saat ini lebih ke kosakata terlebih dahulu begitu ya Pak Arbain ya. Minimal kita menguasai kosakata itu ya baru bisa membuat kalimat. Yang walaupun dari bahasa Indonesia ke bahasa Tidung ini jadinya berbeda ini ya. Jadi memang harus dipelajari itu. Ya Pak Arbain, sebagai pegiat budaya suku Tidung ya, apakah budaya berbalas pantun ini perlu kita jaga, perlu kita lestarikan? Iya, kalau saya sih harus kita lestarikan. Kalau sebagai orang Tidung ya, ya maksudnya itu harus dilestarikan.
Nah, dan untuk melestarikan bahasa Tidung itu, orang-orang Tidung itu harus paham bahasa itu, kemudian menularkan kepada orang yang tidak paham. Nah, orang-orang di luar Tidung maksudnya, untuk mengajarkan, jangan minder. Nah, kebanyakan orang Tidung itu minder menggunakan bahasanya. Nah, bahasanya hilang dari dirinya, dan orang lain tidak mau tahu tentang bahasa itu. Nah, tapi kalau dia mau tahu tentang bahasa itu, saya yakin orang lain akan mau tahu tentang bahasa itu. Ada kiat-kiat nggak sih biar nggak minder? Ya, intinya berani berani mencoba untuk mengungkapkan bahasa itu. Meskipun salah, sama. Bahasa Inggris kalau kamu pelajari kan kita berani salah dulu, meskipun ngomong di depan cermin salah-salah, insecure ngomong di depan orang gitu. Nah, tapi kita wajib salah dulu, karena memang kalau dari salah kan kita belajar dari kesalahan baru bisa mendapatkan kesempurnaan bahasa gitu kan. Baik, minimal memang harus dipakai, salah urusan belakang. Yang penting kita berani coba gitu kan. Berani coba. Baik, mungkin kalau untuk saat ini kita bisanya hanya logatnya mungkin ya Pak Arbain ya. Logatnya, kebanyakan logatnya yang orang paham kalau di Tarakan. Logat Tarakan, logat Tidung begitu. Ya. Yang paling familiar ya goy gitu. Ya, goy, dorang gitu kan. Iya dorang. Artinya apa itu Pak Arbain? Kalau dorang tuh mereka. Oh mereka. Iya goy. Kalau goy itu ya sepentaran kita manggil teman gitu. Oh gitu. Ada juga kalau dia banyak itu teman banyak, dangan gaka namanya. Apa? Dangan gaka. Dangan gaka. Maksudnya teman bersaudara, kalau bahasa Bugisnya itu bilangnya sapo, ya hampir sama kayak gitu. Dengan gaka. Berarti kalau goy itu untuk perseorangan? Perseorangan, kita dengan kita nih. Kalau misalnya saya manggil Mbak Ren ini Iloy, Iloy itu untuk perempuan. Oh baik. Panggilan dirimu tapi untuk perempuan, tapi kalau ke laki-laki itu goy. Goy, berarti saya manggil Pak Arbain, oke goy, boleh ya? Iloy dan agoy. Oh Iloy dan agoy. Itu untuk panggilan akrab. Akrab, betul. Baik, berarti kalau di bahasa kekinian itu sama kayak hai bro gitu. Nah, hai sis. Iya betul. Bener hai bro, ya? hai sis. Ya. Bahasa gaulnya. Nah, bahasa gaulnya. Jadi sedikit-sedikit belajar begitu ya, menggunakan bahasa Tidung. Dan untuk Anda mungkin yang juga saat ini tengah menonton obrolan budaya, mungkin ada sedikit-sedikit tahu lah tentang bahasa Tidung ya. Itu tadi ya, minimal menyapa teman ya dengan menggunakan bahasa Tidung. Biar bisa dikatakan orang Tidung ya Pak Arbain. Baik, ya Pak Arbain mungkin bisa kasih contoh pantun dulu Pak Arbain satu gitu boleh ya? Satu ya? Satu aja. Oh saya sudah siapkan banyak tadi sebenarnya. Ya udah satu halaman. Satu aja. Ya ini pantun ya, ini dulu deh. Dasam ngelibis nginum pelupu. Cakep. Sambil ngakan demem biyuku. Cakep. Ka andotaka sisoi bagu. Cakep. Kakati senggitu, senggilan bagu. Cakep. Tahu artinya? Nggak tahu. Translate dulu. Hujan gerimis, minum pelupu. Pelupu itu minuman sejenis kopi, tapi dia ada campuran santan, jahe, dan inggu kalau nggak salah. Itu minuman khas Tidung. Khas Tidung. Kalau pelupu ini seperti apa yang untuk menghangatkan badan nih Mbak Reni? Kayak jamu-jamu. Wedang jahe. Nah, seperti itu. Baik. Nah, seperti itu dia. Nah, satu lagi nih. Berhubung Tarakan ulang tahun kan ini ya? Oh iya, kita translate dulu Pak Arbain. Oh iya tadi ya. Iya. Dasam ngelibis nginum pelupu, maksudnya hujan gerimis meminum minumannya penghangat tubuh gitu ya. Sambil ngakan demem biyuku, sambil makan ketupat. Membiuku itu ketupat. Baik. Ka andotaka sisoi bagu, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Asik. Nah, gitu. Dapat ya yang bait terakhirnya ya bahasa kan? Indonesianya. Yang pertama nggak dapat nih kalau di bahasa Indonesia kan. Oke, pantun berikutnya. Oke. Mako de Tanjung Batu. Cakep. Bayantaka dengan gaka intamu. Cakep. Dirgahayu Tarakanku, buat umur pagun takaku. Cakep. Yang saya tahu ulang tahun aja nih kayaknya. Nih. Kalau di bahasa Indonesia kan gimana itu Pak Arbain? Jalan-jalan ke Tanjung Batu, tempat kita bersama teman bertemu. Ulang tahun kota Tarakanku, panjang umur kampung halamanku. Wah, cakep. Ini masuk nih di bahasa Indonesia ya? Ya, masuk. Dapat semua U-nya terakhirnya ya. Baik, Pak Arbain terima kasih untuk obrolan budaya kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan tema yang berbeda. Yang pasti kita akan terus lestarikan suku Tidung, budaya suku Tidung ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan kita bersama Bapak Arbain, pegiat budaya Ulun Pagun mengenai tradisi berbalas pantun.
Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Reni Oktavia. Salam budaya, sampai jumpa. Gandang guru Bau